Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah psikologi, Ibu Sri Wahyuni, SPSI, MPSI, dan saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya. Adapun topik yang kami bahas pada hari ini yang berjudul perkembangan emosi. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan, nama saya Sroja Malim SKD. Saya sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota saya adalah MHD Arfan Rasuki Daulay, Suci Anissa Hasibuan, dan Ulfa Kiranti. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan anak ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman dan lingkungan juga merupakan sebuah proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Misalnya, ketika anak bersosialisasi, ia akan belajar meminjam mainan dengan baik dan mengobrol dengan teman seusianya. Kemampuan sosial dan emosional anak yang baik akan berpengaruh pada kecerdasannya ketika dewasa nanti. Baiklah, saya Suci Anissa Hasibuan akan menjelaskan tentang macam-macam emosi. Yang pertama itu cemas. Contohnya itu diam, murung, keringat dingin. Yang kedua itu senang. Anak itu selalu senyum, mengeluarkan bunyi, menyanyi-nyanyi. Yang ketiga itu rasa takut, di mana anak itu mengerut, mengkeret. Yang keempat itu marah, di mana anak itu gregetan melawan dan berkata tidak, menyakiti diri sendiri. Yang kelima itu kesal, di mana anak itu menggigit, menjambak, dan membanting barang yang ada di dekatnya. Yang keenam itu sedih, di mana anak itu terlihat murung dan anak tidak mau makan. Yang ketujuh itu kecewa, di mana anak itu mengeluarkan wajah memelas, cemberut. Menurut Harlock, perkembangan emosi ini terlihat mencolok pada anak usia 2,5 tahun, 3,5 tahun, dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Adapun karakteristik reaksi emosi sosial anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat dalam hal kekuatan. Makin bertambahnya usia dan semakin bertambahnya matangnya emosi anak, maka anak akan semakin terampil dan memiliki keterlibatan emosionalnya. Yang kedua, reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Semakin emosi anak berkembang menuju kematangan, secara mereka akan belajar mengontrol diri dan memperlihatkan reaksi emosinya dengan cara dapat diterima lingkungan. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dalam satu kondisi ke kondisi lain. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual. Yang kelima, reaksi emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Yang keenam, emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Anak-anak mungkin tidak memperlihatkan reaksi emosional secara langsung, tetapi mereka memperlihatkannya secara tidak langsung melalui kegelisahan, melamun, menangis, kesukaran berbicara, dan tingkah yang gugup seperti menggigit kuku dan mengisap jempol. Yang ketujuh, emosi sering kali tampak
Anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkatkan emosional, seringkali mengakibatkan hukuman, sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama, kematangan intelektual. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, proses belajar. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, teman sebaya. Dan yang keenam, keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.